Bab 131. Tulang belakang Lianpo juga patah. Lagi. Baik suami maupun istri menderita paraplegia tinggi. Tidak akan pernah ada kesempatan untuk sembuh. Ishak melangkah maju saat ini dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, 300 ekskavator berat yang telah saya mobilkan telah tiba. Selama Anda mengatakan sesuatu, kami akan segera meratakan seluruh grup bahan bangunan Tianhao." Baik. Charlie mengangguk dan berkata dengan dingin, "Beritahu semua pekerja bahwa evakuasi akan selesai dalam 10 menit. 10 menit kemudian, semuanya akan diratakan di sini." Tianhao dan Lianpo ketakutan. Kerja keras seumur hidup, apakah ini sudah berakhir? Semuanya hilang, dan mereka hanya bisa menjadi orang mati yang hidup di masa depan. Tanpa uang, siapa yang akan merawat mereka? Charlie tidak peduli tentang mereka. Dia meminta untuk menyalakan alarm kebakaran, dan seluruh pabrik segera mulai mengungsi. Kemudian, Charlie menjemput Claire yang sudah tertidur dan meminta beberapa orang berbaju hitam untuk menggendong Tianhao dan Lianpo yang tidak bisa bergerak. Ketika semua orang keluar dari gedung perkantoran, seluruh pabrik hampir dievakuasi. Para pekerja mengira ada api, dan semua lari keluar seolah-olah melarikan diri untuk hidup mereka. Saat ini, 300 ekskavator telah mengepung pabrik. Ribuan orang yang dipanggil oleh Ishak berada di pinggiran, dan mereka mengevakuasi semua pekerja. Berdiri di alun-alun, Charlie berkata kepada Tianhao dan Lianpo, "Saya ingin Anda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kerja keras Anda berubah menjadi abu." Setelah itu, dia langsung berkata kepada Ishak, "Biarkan ekskavator masuk. Turunkan itu untukku." 300 ekskavator datang dengan penuh semangat. Ember dan senjata pada ekskavator membuat gerakan besar, seperti 300 tank berat, langsung merobek beberapa bengkel di seluruh pabrik, dan kemudian meratakannya, meninggalkan puing-puing. Tianhao dan Lianpo sangat putus asa. Ini semua kerja keras mereka. Pabrik-pabrik ini, bata demi bata dan balok demi balok, adalah hasil kerja keras paruh waktu mereka. Bisa dibilang pabrik itu seperti anak mereka. Sekarang, seseorang merobohkan pabriknya sedikit, ini sungguh menyiksa. Pada saat ini, mereka berdua sama sekali tidak tahu untuk bertahan hidup. Hanya ada satu gagasan di benak. Ini kematian. Namun, itu tidak ada. Charlie tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mati. Biarkan mereka merasakan sakit itu selama sisa hidup mereka. Kemudian, Charlie berkata kepada mereka berdua, "Saya akan mengampuni Anda nyawa anjing, tetapi Anda akan mengingat saya, siapapun yang berani mengungkapkan identitas saya ke dunia luar, saya harus membunuh keluarganya tanpa meninggalkan seseorang. Bahkan seekor anjing pun tidak akan tersisa." Keduanya pingsan ketakutan dan berseru, "Mr. Wade, kami tidak berani menguasai. Bunuh kami tidak berani mengungkapkan identitas Anda, Tuan." Charlie mengangguk. Melihat suami dan istri yang menjadi tidak berguna, dan grup bahan bangunan Tianhao yang telah menjadi reruntuhan, perasaan sakit di hatinya akhirnya terlepas. Setelah itu, dia berkata kepada Ishak, "Biarkan helikopter datang dan membawa kita kembali." Ishak segera mengangguk, dan kemudian dengan hormat bertanya, "Mr. Wade, saya pikir wanita muda itu mungkin telah dibius, haruskah saya mengirimnya ke rumah sakit, atau saya akan mengatur seorang dokter untuk pulang?" Charlie melambaikan tangannya, Tidak, kirim saja kami kembali." Saat dia kembali ke rumah, Claire masih belum bangun. Ini terutama karena Charlie tidak mengambil kembali energi spiritual di tubuhnya. Bab 132. Setelah pulang ke rumah dan membaringkannya di tempat tidur, dia mengambil mantra itu dari tubuh Claire. Segera setelah itu, Claire bangun dengan tenang. "Suami." Claire membuka matanya, melihat wajah Charlie, dan segera meyakinkannya dengan ekstasi, dan kemudian dia tidak bisa menahan tangis. Charlie buru-buru menghiburnya, "Tidak apa-apa sayang, jangan takut, suamimu membawamu pulang." "Rumah?" Claire melihat sekeliling sekarang. Menyadari bahwa itu adalah kamar tidur Charlie dan dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Tianhao tidak mempermalukanmu, kan?" "Tidak." Charlie berkata, Tianhao dan istrinya menjadi lumpuh, dan seluruh grup bahan bangunan Tianhao juga telah rata dengan tanah. Ini berarti banyak ketidakadilan akan bunuh diri. Claire terkejut, Kenapa? Apa yang sedang terjadi?" Charlie tersenyum tipis, "Saya memanggil beberapa teman untuk membantu dan menarik Anda keluar." Akibatnya, grup bahan bangunan Tianhao, seluruh gedung kantor, dan pabrik semuanya adalah proyek tahu. Setelah mereka keluar,
salah satu bengkel mereka meledak. Seluruh bangunan pabrik diledakkan, tetapi sayangnya, Anda tertidur saat itu. Jika tidak, Anda dapat melihat adegan heroik seperti domino. Claire tidak dapat mempercayainya. Pabrik yang bagus, bengkel meledak, dan hancur lebur? Iya. Charlie mengangguk. Ini sangat kuat. Saya pikir mereka dikutuk oleh surga. Bagaimanapun, dia segera dengan diam-diam mengirim pesan ke Ishak. Dapatkan media, biarkan mereka mengklaim bahwa grup bahan bangunan Tianhao menyebabkan reaksi berantai karena ledakan di bengkel dan pabrik runtuh. Ishak segera menjawab, jangan khawatir, Tuan Muda, segera dapatkan berita. Beberapa menit kemudian, Claire masih berusaha sebaik mungkin untuk mengingat detail sebelum koma, dan ponselnya tiba-tiba menerima banyak notifikasi berita. Dia melihat judulnya, dan dia tercengang. Berita utama tentang kecelakaan Aurous Hill Tianhao Building Materials Group. Kecelakaan itu menyebabkan runtuhnya bengkel teknik seluruh pabrik. Beberapa orang meninggal. Pemilik Tianhao dan istrinya juga terluka parah. Dokter berkata bahwa dia takut itu paraplegia. Charlie berkata saat ini, di sini, aku tidak berbohong padamu, kan? Saat itulah Claire mempercayainya, dan berseru, dia benar-benar jahat dan kejahatan akan dihargai. Setelah berbicara, dia buru-buru bertanya pada Charlie, ketika kamu masuk, orang jahat itu tidak melakukan apa-apa padaku, kan? Charlie mengangguk dan berkata, pakaianmu masih utuh saat aku pergi. Istri Tianhao yang bergegas menghentikannya untuk menyerang Anda. Claire meneteskan 2 baris air mata. Charlie, maafkan aku tidak bermaksud melakukan ini. Charlie buru-buru berkata, gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak akan menyalahkan Anda. Itu semua adalah aku, suamimu, yang tidak melindungimu dengan baik, dan membiarkan orang jahat seperti ini masuk dan hampir menyakitimu. Claire sangat tersentuh sehingga dia dengan ringan memeluk Charlie tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Charlie memiliki perasaan yang sangat dalam padanya, yang membuatnya merasakan kebahagiaan yang luar biasa di dalam hatinya. Suatu sore, grup bahan bangunan Tianhao diratakan dengan tanah. Seluruh kelas atas Aurous Hill menjadi gempar. Meskipun berita tersebut dikatakan sebagai kecelakaan bagi dunia luar, tidak satupun dari mereka akan mempercayai retorika semacam ini. Semua orang segera mulai berspekulasi tentang pria besar mana yang melakukannya. Coba pikirkan, hampir tidak ada orang di Aurous Hill yang bisa melakukan ini. Siapa orangnya? Semua orang segera mulai memikirkan banyak petunjuk tentang Aurous Hill baru-baru ini. Lebih dari selusin Rolls-Royce, lebih dari 10 juta uang tunai untuk membeli batu giok, menjadi orang kaya misterius setingkat dewa yang menjadi populer di YouTube. Mengakuisisi M Grand Group dan melemparkan 2 miliar untuk membangun hotel bintang 6, ketua M Grand. Orang misterius yang mempercayakan taman gantung Shangri-La dan mengadakan upacara pernikahan untuk 2 orang dalam sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan pria bertubuh besar ini yang menghancurkan grup bahan bangunan Tianhao ke tanah pada suatu sore. Semua petunjuk ini mengarah ke satu orang. Satu-satunya kemungkinan untuk petunjuk ini adalah ketua misterius M Grand Group. Selain dia, siapa lagi yang memiliki kemampuan ini? Kali ini, identitas ketua M Grand Group di Aurous Hill menjadi semakin tak terduga.